Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang tak terhingga kepadanya. Karena Dia yang memberikan kepada kita seluruh fasilitas kehidupan kita. Memberikan kepada kita iman, Islam, dan itulah sesungguhnya hakikat kehidupan kita. Dan itulah sesungguhnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Ketika kita memilih Islam ini sebagai agama kita, yang kita yakini, yang kita patrikan dalam hati kita, dan setelah itu kita berusaha untuk bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalat kepada beliau sebagai uswah kita. Demikian pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Dan semoga kita juga termasuk di antara kafilah orang-orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di tahun 2010 kami melaksanakan haji. Dan seorang teman bercerita tentang kekesalan seorang Jepang yang masuk Islam setelah membaca konsep Islam yang begitu indah. Bagaimana ajarannya yang begitu rapi, yang begitu mempesona, dan dia kemudian digambarkan dari kehidupan para sahabat yang mengamalkan Islam yang begitu sempurna sesuai dengan Allah kehendaki. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dalam mengamalkan Islam ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik kalian adalah sebaik umat adalah di antara adalah kalian yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah perbuatan mungkar, dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan sahabat, amal sahabat, keyakinan sahabat itulah standar kita dalam berislam. Karena itulah ayat ini adalah bentuknya dalam bentuk mukhatab, artinya ada yang berbicara dan ada yang dilawan berbicara. Yang berbicara Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada para sahabat. Dan dari sinilah pula kemudian kita paham bahwa berstandar dalam berislam adalah kita kembali kepada apa yang dipahami dari laksana kepada para sahabat. Oleh karena itu, maka orang Jepang ini sangat kesal dan seakan-akan menyesal masuk Islam setelah menyaksikan kondisi di Saudi Arabia ketika itu. Karena memang bagi siapa saja kita pernah berhaji akan menyaksikan bagaimana kotornya daripada kondisi kota di siang hari
di ketika haji, di mana kita akan mendapatkan tumpukan daripada botol-botol air yang sekian banyak, bahkan berpuluh-puluh trek. Tapi memang orang Jepang ini tidak bangun pagi-pagi mungkin menyaksikan bagaimana bersihnya di pagi hari. Tetapi itu menunjukkan tentang bagaimana kesalnya kepada ajaran Islam dengan melihat daripada pemeluknya. Dan hadirin yang berbahagia, inilah kekeliruan umat Islam tatkala memandang ajaran Islam dengan pemeluknya. Ini beda hadirin yang berbahagia. Mengapa? Karena Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Allah buat untuk diikuti oleh manusia dan dia tidak terpengaruh dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu berbahagia. Dalam Islam Allah tidak menyebutkan person tentang amalan. Akan tetapi dia menyebutkan tentang ciri-ciri sifat dan keyakinan. Allah tidak pernah menyebutkan Fir'aun bilang Ramses II, tapi Fir'aun sifatnya yang otoriter, tiran. Dia tidak menyebutkan Ramses II. Demikian pula Abu Jahal, demikian pula Abu Lahab dalam Al-Quran. Iya. Abu Lahab saja, iya, tidak pernah menyebutkan sebagai Abdul Jamil, tidak pernah menyebutkan itu, tapi sifatnya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita umat Islam harus memahami bahwa ajaran Islam tidak bisa hanya sekadar dilihat pada perbuatan umat Islam. Memang betul ketika umat Islam mengamalkan itu ajaran, tetapi ketika diamalkan maka Islam tetap sempurna. Dia tidak pernah berkurang karena agama adalah agama Allah yang memang diturunkan untuk kehidupan yang damai tersebut. Dan ingat bahwa Islam itu diambil salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dari kata salam, yang maha selamat. Allah tidak pernah ada kecelakaan. Allah tidak punya kekurangan. Dia selamat dari semuanya, selamat dari lupa, selamat dari mengantuk dan seterusnya. Beda dengan manusia. Kalau manusia tidak mengantuk maka dia tidak normal. Tapi ketika Allah mengantuk berarti juga Allah punya kelemahan. Jadi kesempurnaan Allah tidak bisa digambarkan dengan kesempurnaan manusia. Kalau ada manusia tidak mengantuk berarti dia tidak normal. Ada orang yang tidak pernah lupa berarti dia tidak normal. Karena hadirin yang berbahagia, sifat manusia adalah penuh dengan kekurangan. Kekurangan manusia menunjukkan bahwa dia sempurna. Kekurangan pada manusia menunjukkan bahwa dia manusia, bukan malaikat. Dia bukan jin. Dia manusia. Karena dia masih lupa, masih mengantuk, masih capek dan seterusnya. Ketika Allah capek maka tentu bukan Allah. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu maka apa yang kita pahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ketika manusia mengikuti itu maka manusia pun akan jadi sempurna. Hanya saja yang berbahagia, agama kita sangat simpel. Dia hanya pada 3 hal utama: keyakinan, ibadah, dan akhlak. Keyakinan sebagai pondasi, sebagai konsep yang akan mempengaruhi semua ke bawah. Itulah yang berbahagia ketika Nabi SAW diutus, yang paling pertama dirubah adalah keyakinan daripada bangsa Arab. Dan Nabi SAW mengubah dalam waktu yang panjang. Selama 23 tahun Nabi berjuang, 13 tahun menanamkan keyakinan. Karena keyakinan akan melahirkan satu fondasi peradaban yang hebat. Dan hadirin yang berbahagia, fakta sejarah telah menunjukkan bahwa Nabi menanamkan daripada tauhid, keyakinan Islam kepada para sahabatnya. Dan itu kemudian mengubah wajah dunia selama 800 tahun keemasan dan kemudian 500 tahun dalam fluktuatif. Intinya semua adalah 13 abad
Ajaran Islam berjaya di bumi ini dengan ajaran yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berbahagia, salah seorang imam mengatakan, la yaslu ahdil ummah illa bima saluat awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali dia diperbaiki sebagaimana dia diperbaiki dari awal. Ketika Nabi SAW kemudian menanamkan keyakinan kepada para sahabat, maka keyakinan yang pertama ditanamkan. Lalu turun dalam bentuk peribadatan, dalam bentuk pengamalannya sifatnya aplikatif, dan setelah itu akan berbuah dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu berbahagia kalau kita kehidupan lihat para potret sahabat, memang sangat menakjubkan memang. Sangat menakjubkan. Kenapa? Karena dia keyakinannya dia wujudkan dalam bentuk ibadah dan dia aplikasikan dalam tentu sikap dan akhlak. Karena itu harus berbahagia. Satu sikap yang menakjubkan ditandai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib kemudian menangkap seorang musuh dan balik meludahinya, maka Ali bin Abi Thalib tidak langsung membacoknya. Dia langsung kasih pedang, tidak. Dia tenangkan dirinya dulu. Mengapa? Karena jangan sampai dia membunuh karena emosi. Maka dia biarkan dulu jiwanya stabil, baru dikasih bagiannya. Bagaimana keadilan dalam Islam? Juga ditunjukkan daripada Ali bin Abi Thalib ketika kasus daripada baju besi. Ketika seorang Yahudi mengklaim bahwa ini adalah saya punya baju, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan ini baju saya ini. Bilang siapa saksimu? Dia bilang saya punya saksi hanya 2 anak. Siapa itu? Saya punya anak Hasan dan Husain. Oh, tidak bisa. Apa kamu tidak percaya kakeknya mengatakan dia penghuni surga? Pemuda penghuni surga. Biar penghuni apa? Tetap tidak boleh, karena ajaran agama kita tidak boleh seorang menjadi saksi dari keluarganya sendiri. Ini kehebatan Islam hari ini yang berbahagia. Iya. Akhirnya kemudian digelarlah perkara. Tidak ada saksi daripada Ali bin Abi Thalib. Yang saksinya hanya 2 anak muda. Yaitu adalah Hasan dan notabene adalah anaknya. Maka pengadilan memutuskan bahwa yang punya baju adalah si Yahudi. Ini seorang khalifah hadirin berbahagia. Iya. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan hukum kita hari di negeri ini, tidak bisa dibayangkan antara langit dan bumi. Hadirin yang berbahagia, ini potret kehidupan orang yang memiliki keyakinan Islam. Oleh karena itu berbahagia kalau kita ingin menyaksikan bagaimana kehidupan Islam dengan ajaran Islam dengan pemeluknya, tidak bisa ketemu memang. Karena hadirin berbahagia, kita memang tidak mengajarkan agama kita. Kita masih hanya bersyukur bahwa kita yakin dengan Islam. Dan memang inti yang paling pertama dalam Islam keyakinan. Itu dulu keyakinan. Satu keyakinan tidak ragu bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang kita yakini. Itu yang paling pertama. Adapun nanti dalam amalannya, ya, kita akan diganjar sesuai dengan amalan kita. Tetapi keyakinan sudah ada. Ini yang harus dijaga dengan baik. Keyakinan kepada Islam dan tidak pernah menuduh ajaran agama itu adalah tidak adil. Ini yang utama hari ini berbahagia. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang manusiawi, yang paling hikmah ketika diterapkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Ketika ada intervensi hawa nafsu, disitulah kemudian tercoreng daripada ajaran agama kita ini. Tetapi kita tidak boleh mengatakan Islam rusak, tidak, orangnya yang rusak. Jadi harus dibedakan antara konsep Islam dengan siapa yang mengamalkan Islam. Hadirin yang berbahagia, karena Islam ini adalah merupakan agama daripada semua manusia. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang digambarkan dalam surah dalam surah Al-Hajj ayat 78.
Allah mengatakan wajahidu fillah haqqa jihadi. Berjalanlah kamu kepada Allah dengan jihad yang benar. Wa huwa jattabakum, dan dia telah memiliki kalian agama. Wa ma'alaikum min haraj, dan agama itu dia dipilih bagi untuk sebuah agar kesulitan. Dan setelah itu dikatakan millat abikum Ibrahim, dia agama kalian Ibrahim alaihissalam. Wa huwa sammakumul minal muslimin, dan dia menjadikan sebagai agama kalian sebagai agama Islam. Min qabl, sampai manusia sebelumnya dan setelahnya. Dan ini menunjukkan bahwa agama Nabi adalah dari awal sampai adalah Islam. Dan itu dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita mengatakan bahwa ya al-anbiya ya ikhwah alatul wa ummahatul syatta. Nabi kita mengatakan bahwa Nabi itu adalah bersaudara. Agamanya satu Islam, tetapi ibu mereka berbeda. Para ulama menafsirkan ibu di sini adalah syariat mereka berbeda. Oleh karena itu, orang dahulu tidak sama sholat dengan kita. Kita lah yang diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Orang dahulu tidak pernah. Demikian pula puasa, dahulu orang tidak puasa sama dengan kita. Kita 1 bulan penuh. Ayyaman ma'dudat, 1 bulan yang dihitung. Beda hal yang berbahagia. Tetapi intinya adalah mereka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berbahagia, mari kita kemudian menjadikan agama kita sebagai agama yang kita muliakan, yang kita yakini dan kita bagaimana amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Syaratu la ilaha illallah la syarikalah, syarana Muhammadan abdur rasul amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dia adalah seorang Islam. Dalam Al-Quran dikatakan wa ja'alani mubarakah. Allah telah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan akan mewasiatkan aku, mewajibkan aku untuk salat dan membayar zakat selama aku hidup. Oleh karena itu bahagia, dalam struktur keyakinan kita ada namanya akidah Islam. Akidah Islam ada 2, rukun iman, rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam. Satu aplikatif, satu yang sifatnya keyakinan. Rukun iman adalah keyakinan. Rukun Islam adalah aplikatif. Diwujudkan mulai dari syahadat, salat, zakat, haji dan seterusnya. Itulah yang berbahagia. Zakat inilah ajaran kemanusiaan. Oleh karena itu ketika orang berzakat adalah untuk memberikan kepada manusia. Dan semua zakat hanya yang berbahagia, semuanya manusia. Semuanya manusia. Dalam 8 asnaf, semuanya manusia. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian orang yang berutang, orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, orang fisabilillah, dan orang yang kehabisan modal dalam perjalanan, semuanya manusia. Karena kenapa? Dari manusia. Hadirin yang berbahagia, itulah sebabnya kita mengatakan ajaran zakat adalah ajaran manusiawi yang ingin menunjukkan bahwa kita dengan yang lain ada komunikasi, ada yang namanya keprihatinan, ada tanggung jawab. Oleh karena berbahagia, pantas ketika Abu Bakar As-Siddiq memusuhi, memerangi orang yang tidak membayar zakat, karena dia adalah orang yang tidak punya peri kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, saya ingatkan pada kita semua, zakat ini banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Akibatnya banyak orang saudara kita meminta-minta, membuat kita rasa malu. Tidak malukah kita menyaksikan saudara kita pakai jilbab meminta-minta di jalan, sementara kita bertumpuk harta? Sesungguhnya kita telah memakan daripada kotoran kita sendiri, karena zakat adalah kotoran dari harta dan jiwa kita. Ketika dia dilakukan, maka itu adalah menjadi pertanda bahwa kita makan kotoran sendiri. Mengapa itu rasanya kita sakit? Karena makan kotoran, makan najis, makan sesuatu yang tidak pantas. Mengapa? Karena kita tidak mengamalkan ajaran kita. Hal ini berbahagia. Mari ada kesadaran.
untuk membayar zakat kita. Setelah akhir tahun atau apa, Ramadan misalnya, mari kita buka kita punya rekening. Berapa? Kalau sudah 90 juta, wajib zakat 2,5%. Bagi 40 saja. 90 juta sekali 40. Bagi 40 sudah keluar angkanya. Ya, hadirin yang berbahagia, lebih 2 juta. Saya kira demikian semua dampak di kita semua. Mari kita memandang agama kita dengan pandangan yang murni, yang ikhlas, sehingga kita kemudian kembali kepada Allah dengan betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu. Kalaupun ada dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah menyayangi kita dengan keyakinan tersebut, karena dia merupakan ajaran yang menjadi ajaran seluruh manusia dari awal sampai akhir zaman. Demikian suara dapat bagi kita semua, dan mari kita kemudian bersalat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anjil muslimina fi Palestin. Allahumma anjil muslimina fi Palestin. Allahumma anjil muslimina fi Gaza wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.